Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan obrolan yang seru banget nih buat kamu. Ada laporan baru dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Betul sekali. Sumber kita dari kompas.com 8 Desember 2025 yang isinya membongkar praktik pelanggaran ekspor di Indonesia. Yang menarik di sini tuh, ini bukan cuma soal penyelundupan biasa kan? Bukan. Tapi ini lebih ke, perang tersembunyi, permainan cerdik di atas kertas gitu. Oke. Mari kita bedah langsung temuannya. Misi kita kali ini adalah membongkar 4 modus operandi utama yang sering dipakai buat mengakali aturan ekspor. Menurut laporan itu, modus pertama itu penyelundupan langsung, yang terang-terangan. Yang paling klasik ya. Betul. Lalu yang kedua, ini lebih halus. Sengaja membuat kesalahan administrasi di pemberitahuan ekspor. Yang soal kesalahan administrasi ini yang sering jadi andalan kan? Kenapa begitu? Gampang sekali berdalih, cuma salah ketik. Padahal di balik salah ketik itu bisa jadi kerugian negaranya miliaran rupiah. Misalnya bilang barang kualitas tinggi sebagai kualitas rendah, biar pajaknya lebih kecil. Licik juga ya. Lalu yang ketiga, ini cukup kreatif. Menyamarkan aktivitas ekspor seolah-olah cuma pengiriman antar pulau. Betul. Dan yang keempat, ini seperti menyembunyikan jarum di tumpukan jerami. Mencampur barang legal dengan yang ilegal dalam satu pengiriman. Wow, pola-pola ini yang coba ditutup sama pemerintah. Tepat. Dan untuk melawan semua ini, pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC, menerapkan pengawasan berlapis. Pengawasan berlapis? Maksudnya gimana tuh? Jadi ada 3 tahap. Pertama, pre-clearance. Ini semacam analisis intelijen dan data bahkan sebelum barang dikirim. Mereka cari anomali. Oke. Kedua, clearance. Ini pemeriksaan fisik di pelabuhan. Pakai X-ray, anjing pelacak, semua dikerahkan di sini. Dan yang terakhir, post-clearance. Ini semacam audit mendalam setelah transaksinya selesai. Oh, jadi setelah barangnya berangkat pun masih bisa diperiksa lagi. Masih bisa. Kedengarannya ketat sekali ya. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Pengawasan ini ternyata efektif banget buat mendongkrak penerimaan negara. Hasilnya signifikan. Coba bayangkan, angkanya melonjak dari 191,5 miliar pada 2023 menjadi 496,7 miliar hingga November 2025. Wow, itu hampir setengah triliun rupiah. Betul. Angka ini menunjukkan seberapa besar kebocoran yang mungkin terjadi sebelumnya. Tapi ada sisi lain dari cerita ini kan, jumlah kasus penindakannya juga meledak. Nah, itu dia. Dari cuma 44 kasus di 2024, jadi 258 kasus di 2025. Loh, ini menimbulkan pertanyaan penting. Deteksi? Jadi seperti punya kacamata yang lebih canggih gitu ya? Persis. Kemungkinan besar bukan pelanggarannya yang bertambah, tapi kemampuan mendeteksinya yang jauh lebih tajam. Jadi kesimpulannya, ada 4 modus pelanggaran utama. Yang kini dilawan dengan strategi pengawasan 3 tahap. Dan terbukti efektif meningkatkan pendapatan negara. Tepat. Dan apa yang kita lihat di sini adalah cerminan tantangan klasik dalam perdagangan global. Setiap kali sistem diperketat, pasti ada aja pihak yang mencoba cari celah baru. Adu inovasi yang nggak ada habisnya ya. Ini pertarungan konstan antara inovasi pelanggaran dan inovasi pengawasan. Ini sebagai bahan renungan untuk Anda. Ketika teknologi dan analisis data semakin canggih, apakah kita akan mencapai titik di mana pelanggaran semacam ini bisa diminimalkan hingga nyaris nol? Atau sebaliknya, apakah kreativitas manusia dalam mencari celah akan selalu selangkah lebih maju? Sebuah pertanyaan yang patut kita pikirkan bersama. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kajian mendalam kami selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.